Salah Internal. ngomong yang dengerin cuma 10-20 orang yang udah tinggal dipanggil dia jadi satu-satu. Iya. Kalau kita ngomong di media, lalu di copy, disiarkan ulang di Iya, tempat iya, lain, itu yang Sharing benar itu yang bahaya. Sehingga kesalahan itu seolah-olah berkali-kali dilakukan. Betul. Padahal dia hanya sekali. Mulutmu harimaumu. Guys, banyak banget fenomena pejabat-pejabat ataupun juga orang-orang public figure yang blunder. Kenapa? Apa yang terjadi? Kita akan bahas itu di sini semuanya di acara kesayangan kita Speak 360. 360. Paham? Lupa. Oke, bareng gue di sini Verly. Ini adalah program yang didedikasikan untuk kemajuan public speaking di Indonesia. Dan setiap episodenya gue hadirkan orang-orang yang luar biasa, pribadi-pribadi yang luar biasa dengan gaya bicaranya yang tentu saja spesifik sesuai dengan karakter pekerjaannya dan juga mungkin ya ada kehidupan sosial dan segala macam. Dan sudah ada teman gue ini, ada sahabat gue, ada Om Jaka Santos. Apa kabar Kumada? Apa kabar? Baik, ini luar biasa sekali. Terima kasih sudah diundang di 360. 360, betul sekali ya. Jadi kali ini topiknya Om Jaka, Om Jaka perkenalan dulu. Bagaimana kalau Bapak Jaka yang akan memperkenalkan diri dulu? Lu tuh di mana kerjanya? Ya, Coba. sebetulnya Ya. pekerjaan saya kalau sekarang bisa kita hitung sebagai dosen. Udah jadi dosen, tapi sebelumnya lu kan kayaknya di si Iya, berita-berita itu betul. muka lu semua tuh kayaknya tuh. Memang perjalanan karir saya mengantar untuk bekerja di pemerintahan lumayan banyak. Oke. Dari paling bawah Oke. sampai posisi yang secara struktural di sebuah lembaga setingkat kementerian termasuk eselon 1 yang tertinggi. Waduh, eselon 1 ini ngeri banget. Nah, itu Itu sebagai apa Pak kalau boleh tahu Pak? itu jabatannya di tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah sebagai sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, kalau di kementerian itu biasa disebut sekjen. Waduh, ngeri Sekretaris banget. jenderal. Tapi saya di IKN nggak pakai jenderal karena nama kementeriannya itu lembaganya namanya Otorita. Otorita. Jadi langsung Sesta, Sekretaris Otorita. Oh, Sesta, Sekretaris Otorita. Jadi lu tuh di IKN. Ya, Wow, luar pernah biasa. di IKN. Pernah di IKN. Sekarang udah enggak lagi ya. Sekarang sudah kembali ke Jakarta Ya. dan mengabdi di perguruan tinggi saya kembali Menjadi dosen ya. menjadi dosen. Oke, ini gue mau cek. Jadi gini guys, gue undang dia karena gue tahu dia di IKN. Jadi tadi acting aja ya, baru kaget wow gitu ya. Biasa, biar ada AdSense ya. Nah, jadi beliau ini adalah ada di lingkaran yang namanya, ya istilahnya lu bilang tadi otorita. Ada pejabat, ada orang yang punya kekuasaan dan segala macam. Gue pengen tahu sih, sebetulnya iklim komunikasi di dalam satu lingkaran, ya satu institusi itu kayak gimana sih? Oke, sebetulnya kalau di Generik dalam atau beda? Nah itu. ya di dalam lingkaran organisasi pemerintahan ya, Ya. kalau secara internal, secara umum saya rasa itu wajar-wajar saja, normal saja, nggak terlalu Biasa banyak, aja gitu ya. nggak terlalu kaku gitu ya, karena kemungkinan besar orang-orangnya itu sudah bekerja lama. Oh, oke. Ya Oh, kan? berarti old culture dong. Iya, kurang lebih seperti itu. Cukup tertata Oke. gitu ya, tapi relax juga banyak gitu ya, Oke. karena pada dasarnya mereka adalah orang biasa semua kan. Oke. Ya, hanya jabatan yang Ya, membedakan. ya betul. Nah, tapi Kamu usia gimana? usia juga sama, Kan artinya ada banyak yang, sorry ya, maaf yang Ya. millennials gitu, pengaruh nggak sih? ya memang ada perubahan sedikit karakteristik dalam komunikasi ketika sudah ada cukup perbedaan generasi yang jauh. Ketika malah sudah ada Gen Z nih. Kalau di era saya Gen Z Oh, udah masuk. Gen Z ya, wow. Udah ada Gen keren Z yang amat. masuk. Keren Jadi amat, terus, memang ada semacam benturan budaya friksi ya. atau culture shock kalau Culture kata shock, orang ya. Ciamis ya. Alah, Ciamis, Cikudapate. Nah, Ya. itu benturan budaya tuh ada sih Oke. artinya karena generasi yang seperti milenial Oke, ataupun millennials. X ya yang masih Boomers ada, ya. boomers yang masih Ah. ada mungkin ketemu dengan yang Gen Z. Gen Z itu cukup ada perbedaan yang Signifikan ya, signifikan. signifikan banget ya. Contohnya apa, Om? Contohnya sapa unggah-ungguh. Gen Z Oke. itu tidak terlalu penting itu. Ketemu setiap selamat pagi Bapak, selamat itu. Enggak tidak gitu ya semua. mereka tuh. Mereka cukup ya Oh, body diam, gesture-nya jalan, biasa aja gitu ya. Atau Mengangguk minimal ya. minimal ngangguk atau bahkan nggak nyapa juga. Enggak Diam nyapa aja. juga. Itu biasa. Papasan biasa aja. Biasa aja. Atau mungkin dia nggak tahu bahwa kita siapa. Hampir nggak mungkin kalau di dalam satu Oke, institusi. wow. Tapi memang mereka tidak merasa
punya kewajiban untuk melakukan itu mungkin ya. Nah, menarik ini. Artinya Ini menarik. budayanya tidak seperti yang dirasakan di zaman kita. Oke, maaf Pak, ini Ya. memang itu di satu institusi yang lu di dalamnya atau institusi lain tuh kan ada ya, kalau gue lihat sering gue MC acara gitu, ada semacam patriarki masih ada tuh, feodalisme masih ada tuh gitu. Tapi kalau di lu termasuk kayak gitu ya, biasa aja. Ya. So how do you deal with it? Ketika Memang, orang lewat, betul. lu nggak dihormatin gitu. Kalau saya justru bukan yang merasa itu masalah ya. Ya. Tapi banyak generasi senior yang istilahnya menyampaikan ke saya sebagai sekretaris otorita yang membina seluruh pegawai gitu ya, mewakili pimpinan. Pak, itu kenapa ya anak-anak muda begitu? Gitu. Curhat. Nah, jadi pertama ya kita harus memaklumi terlebih dahulu. Ya. Apakah memang niatan mereka itu tidak sopan? Memang atau gitu. Bukan, ya, atau memang mereka begitu? Atau memang seperti itu. Ya? Tapi saya temukan karena cukup banyak, relatively memang seperti itulah generasinya. Tapi nggak bermaksud seperti tidak itu. bermaksud mereka tidak sopan. Mereka sangat menghargai, tapi rasanya mungkin tidak biasa melakukannya itu ya. Iya, iya. Jadi koridornya tetap kerjaan aja gitu ya. Outcome sama output yang paling penting. Benar, gitu kan. benar. Cara itu bisa berbeda-beda. KPI dan segala macam gitu tapi ya. Tapi yang jelas kurang ajar sih tidak. Oke. Kurang ajar sih tidak. Jadi ada kasus yang kan dulu tadi istilahnya Sesta, apa namanya tadi? Sesta itu pernah dapat satu komplain yang buruk nggak sih sampai menjadi case gitu loh? Ada. Ini menarik banget nih, ada satu pergeseran istilah friksi ya antara generasi yang kita bilang muda dan tua lah, senior lah gitu. Iya. Apa paling buruk? Ada, bahkan itu sampai dibahas di tingkat rapat pimpinan. Waduh, penting banget. Karena kita harus memahami, karena kita sedang membangun sebuah organisasi baru. Ya, betul. Dan kita harus mendesain, kalau bahasa tatanan perusahaannya baru. Corporate culture. Corporate culture, betul. Ya, corporate culture-nya tuh mau seperti apa? Ya. Orang yang seperti tadi yang organisasi yang patriarkinya sangat kuat, selalu format, selalu sikap sempurna, gitu. Atau asal yang bapak senang, gitu kan ada ya. Atau memang yang membangun sikap egalitarian, tapi mendorong generasi muda itu berani mengungkapkan suatu kebenaran dengan basis pemahaman pengetahuan yang cukup. Jadi keren, bukan asal ngomong gitu. Kalau dosen keren nih kalimatnya ya. Itu jadi kita sempat bahas karena komplain itu cukup ini dari saya angkat di rapat pimpinan. Di rapat pimpinan ya. Karena memang yang berkeberatan itu generasi senior kan. Tapi sebagian generasi senior juga ada yang biasa saja lah Pak. Nggak usah lah ya. Anak-anak namanya juga. Dan yang lebih penting karena kita itu bekerja di bawah suatu pressure yang ketat pada waktu itu. Jadi 2 tahun pertama pembangunan IKN itu memang luar biasa pressure-nya bagi semua orang. Terutama yang di otorita IKN. Karena target yang ditetapkan oleh Presiden itu sangat ketat. Bahkan tiap hari begitu masuk kantor kita diberi pemandangan countdown. Waduh. Sekian hari menuju 17 Agustus 2024. Aduh, itu countdown harinya gitu ya. Waduh. Jadi orang begitu masuk itu udah Tapi diingatkan bagus dong, reminder. Iya, reminder bagus itu makanya. Jadi tergantung setiap orang menyikapinya. Makanya akhirnya kita melihat sejauh mana sih kalau kita mau mempertemukan pemahaman dua generasi. Yang atas juga jangan terlalu nuntut gimana, yang bawah juga harus bisa sedikit menyesuaikan seperti apa. Betul, yang apa yang dia inginkan ya. Artinya itu butuh adanya semacam pertemuan titik temu. Ya, titik temu ya. Dan kalau perlu dilatih ya kita harus memberikan pelatihan. Ini sikap yang normal dan masih bisa kalian adaptasi itu kira-kira seperti ini harusnya bisa. Jadi apa tuh istilahnya tuh kayak bukan kompensasi apa tuh namanya, jadi kita bertoleransi. Bagaimana toleransi itu bukan masing-masing legowo, tapi sejauh mana masing-masing bisa menyesuaikan titik temu ya. Titik temunya, enggak yang tua dituruti terus, enggak yang muda dituntut terus juga. Wah keren tuh. Ya oke. Kalau gue lihat gini Jack, jadi kan kita lihat ini kalau judulnya tadi adalah apa? Bagaimana seorang pejabat blunder gitu. Nah, kalau gitu berarti pejabat ini sebagai subjek lah anggap gitu ya. Jadi dia sebagai center of issue gitu ya. Dia bersama generasi muda, terus dia melawan bukan melawan ya, berhadapan dengan umum publik gitu ya. Nah, ini esensi dari Public Speaking 360 itu. Jadi kita menghadapi orang di luar IKN, orang yang bersama kita, dan bahkan ada orang yang mungkin jabatannya yang di bawah kita, bahkan umurnya di bawah kita gitu. Nah, ini kembali ke pertanyaan yang paling esensial. Kenapa ada pejabat suka blunder, terutama mungkin yang lu tahu lah gitu. Ini nggak mengeneralisir ya. Betul. Precaution dulu. Prinsip pertama itu yang mungkin harus sama-sama kita pahami adalah to err is human. To err is human. Untuk melakukan kesalahan itu manusiawi. Manusiawi ya, orang salah biasa. Artinya blunder itu biasa saja. Tapi memang
menjadi seorang pejabat yang punya sorotan publik lebih besar, ya. dituntut harus lebih berhati-hati. Itu Ya. dituntut bukan karena dia pejabatnya, tapi yang harus diperhatikan itu dampak dari apa yang dia ucapkan. Betul, betul. Orang banyak dengar, salah ngerti, yang salah Repot. banyak orang. Kan gitu Betul, kan. betul. Memperbaikinya berbeda dengan ketika di kantor. Iya, iya. Salah Internal. ngomong, yang Betul. dengerin cuma 10-20 orang, ya udah tinggal dipanggil, diajarin satu-satu. Iya. Kalau kita ngomong di media, lalu di copy, disiarkan ulang di Iya, tempat iya, lain iya. berbeda, itu yang dengar Sharing banyak. itu yang bahaya ya. Sehingga kesalahan itu seolah-olah berkali-kali dilakukan. Betul. Padahal dia hanya salahnya satu kali. Kan? Belum di-cut sana sini segala Iya, macam diedit itu ya. itu yang membuat kita sebagai pejabat pun tadinya tuh harus aware dan sangat paham tentang itu. Nah, bagaimana supaya tidak blunder? Betul. Kalau saya itu ya holistik ya, artinya pertama ujung ke ujung. Holistik itu artinya gini, secara kemampuan kita harus paham. Tadi mungkin belajar sama Siap. PY nih, Siap. public speaking yang baik itu seperti apa sih prinsip-prinsipnya? Betul, kan, betul. Kalau saya terus terang, saya itu kan dari awal dulu karir saya masuk di Seknek. Oh, oke. Saya punya menteri pada saat itu Bapak Murdiono. Tahu dong Pak tahu, Murdiono siap. kalau ngomong Ini, kayak apa? Betul. Ini milenial harusnya tahu ya. Kalau milenial nggak tahu, Gen Z pengen tahu, coba cari wawancaranya Pak Murdiono setelah habis sidang kabinet. Itu selalu ini menarik nih, ini menarik nih. Emang ada bedanya? Oh, beda. Beliau sehari-hari di kantor dengan beliau di depan TV itu, kalau 360 balik lagi ya? Iya. 180 derajat berbeda. Oke. Gitu. Setengah muter. Dan beliau sampai pernah ditanya oleh suatu media, kenapa Bapak begitu kalau di depan media? Sebentar, gue kasih pemahaman dulu ke teman-teman yang Gen Z ataupun juga milenial yang nggak tahu beliau ya. Jadi Pak Murdiono, lu ketiknya MOE Murdiono gitu, bukan Mu ya, tapi MOE gitu ya. Murdiono. Nah, gue sebagai penonton gitu ya, zaman dulu di TV yang TV pemerintah, TVRI itu, kalau dia bicara itu kan banyak pelan, tone down, lambat, maaf ya, agak berkedip-kedip matanya gitu, seakan-akan kayak nggak yakin apa yang dibicarakan. Iya, membayangkan kayak balikin halaman gitu. Betul ya, kayak picturing, clicking gitu kan, kayak membuka halaman apa segala macam. Tapi ternyata aslinya ke dalam keseharian beda. Wah, beda. Kayak gimana kalau keseharian? Ya kayak Om Peye juga cepat ngomongnya, bisa cepat, bisa juga gitu. Jadi ya wow, ini baru ini. Nah, itu mungkin kalau saya melihat itu, itu mungkin standar profesionalisme yang beliau ingin lakukan, bahwa dalam profesi itu mungkin kita harus mengerjakan sesuatu dengan cara yang bukan diri kita. Kalau saya ini orangnya introvert, tapi ketika jadi pejabat di depan publik, ya saya harus berani bicara dengan membuat orang merasa tidak bosan. Betul, harus menarik ya. Ya harus menarik. Betul. Kalau sebaliknya saya ini orangnya extrovert, tapi di organisasi itu saya adalah orang yang pegang rahasia, pegang keuangan, ya harus banyak diem. Betul, harus bijak untuk berbicara ya. Betul. Jadi istilahnya penempatan sesuatu pada tempatnya. Ya, setuju sekali Pak. Ya, oke, baik guys, ini mungkin sharing juga ya Kang Jaka. Jadi kalau di pelatihan yang gue ajarkan adalah apa? Kita harus empower ourselves, dalam artian gini, kalau misalnya ada Fairly 1.0. Nah, Fairly 1.0 itu adalah orang introvert. Tetapi kalau kita habis buka pintu dan kita ketemu banyak orang, ada pekerjaan dan segala macam, harus di-upgrade menjadi Fairly 2.0. Kita harus siap untuk melayani orang, harus eye contact, harus bisa bicara, harus bisa ketemu orang, ini segala macam. Ini kita syuting ini mungkin bisa disaksikan ya teman-teman. Satu kali syuting ini sehari bisa ada 6-7 orang dan energi harus tetap sama. Karena berapa segmen lagi ya? Betul, dan berapa segmen lagi? Berapa segmen ini, ada berapa episode dan segala macam. Artinya adalah gue nih aslinya sebenarnya gue introvert. Ya lu tau lah, kita SMP sekelas kan, gue tuh nggak secerewet ini sebetulnya. Nah, ketika gue ketemu orang, gue harus mengupgrade diri gue. Gue harus punya kemampuan skill public speaking yang bagus, harus bisa menyenangkan orang, dan gue sapa semua orang dan segala macam. Jadi pelajarannya guys, kalau kalian merasa introvert, kalian silakan introvert di kamar aja. Ya, di kamar lo, introvert silakan seharian nggak mandi, apa segala macam, mengupdate dan segala macam gitu ya. Tapi ketika kalian sudah keluar rumah, ketemu orang, sudah dibayar, sudah digaji, jadilah
extrovert tadi itu ya. Jadi lebih a better version yang gue bilang tadi adalah Fairly 1.0 menjadi Fairly 2.0. Nanti mungkin siapa tahu menjadi yang lebih baik lagi. Terus banyak yang bilang gini, sorry ini sedikit sharing lagi. Orang bilang gini, Mas Ferry kalau gitu kita berubah. Kita berubah iya, tapi tetap menjadi diri sendiri ya. Enggak, gue jadi sekarang jadi extrovertnya jadi gue jadi kayak Kang Jaka aja. Enggak. Kang Jaka mungkin lebih tone down orangnya, lebih kalem. Kalau gue mungkin meledak-ledak. Oh kalau gitu Mas Ferdi saya nggak mau berubah deh, saya mau gini aja. Ya nggak bisa, dunia aja berubah. Kapan terakhir kita pegang uang cash gitu kan? Udah nggak pernah. Jadi zaman berubah, kalian juga harus berubah. Kita kembali lagi ke Bapak Jaka ya, Kang Jaka. Kita kembali lagi berarti memang sebagai pejabat dengan segala macam beban di pundak gitu ya. Gue bilang beban dan tanggung jawab lah ya sebetulnya. Berarti kita memang harus lebih hati-hati. Bukan diri dia sebagai as person, tapi sebagai part of dari institution gitu ya. Betul. Ada tips nggak gimana sih supaya ngobrol di depan ya publik gitu? Terutama gue pernah kasih satu training lah kepada satu pejabat. Dia itu suka ditodong orang wartawan setelah ada satu press conference dan segala macam, istilahnya itu doorstop. Nah itu dia ya. Nih, itu. Saya belum makan siang nih, belum kebagian. Doorstop interview. Nah, doorstop interview adalah kalau biasanya si narasumber udah keluar mau meninggalkan ini, nah itu rekan media itu pada nyerang tuh, bukan nyerang ya, istilahnya ngerubutin lah gitu ya. Pak ini gimana? Pak ini gimana? Jawaban Anda itu akan dikutip selamanya menjadi metadata dari si orang tersebut. Kasih tips pertama untuk menghadapi media secara umum dulu deh, supaya nggak blunder gimana? Sebetulnya itu tadi ya sama dengan yang sehari-harinya pejabat lakukan. Ya. Itu dia bisa dapat pertanyaan itu dari mana saja, dengan siapa saja, bukan hanya wartawan. Tentang pekerjaannya, itu satu. Ya. Artinya pertama adalah dia harus berada di dalam zona berpikir tentang pekerjaan yang dia lakukan. Oh, jangan ngalor ngidul kemana-mana ya. Mungkin dia punya knowledge lebih atau apa tuh, itu tahan aja. Semacam vitamin lebih, tapi apakah itu diperlukan itu secondary. Tapi yang penting fokus kepada kewenangan yang kita miliki. Artinya apa? Jadi pejabat itu ya harus mau baca kewenangannya apa. Wow. Jadi batasnya dia tahu. Apa? Tupoksi apa? Nah sekarang namanya tusi. Oh beda lagi. Fungsi. Asik. Tusi. Karena peraturan pemerintahnya mengatur dulu namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Sekarang cukup tugas dan fungsi. Tusi, oke. Karena tugas pokok itu sebetulnya satu frasa. Tugas pokok. Padahal tugas itu ada yang pokok, ada yang kurang pokok, ada yang tidak pokok. Sekunder, oh iya, benar. Jadi sekarang tugas itu banyak sebetulnya, tugas dan fungsi. Nah, itu PR pertama. Samalah dengan kalau kita beli handphone atau mobil, mayoritas orang kita kan nggak mau baca ya. Oh itu instruksinya buka pakai instruksinya udah aja gitu. Padahal kalau dia baca benar, dia bisa memahami dengan lebih baik, memanfaatkan yang lebih baik. Nah itu sih sebetulnya mungkin kita punya skill yang dengan cara coba-coba itu cepat. Sama juga yang jadi pejabat, tinggal ngomong aja apa susahnya ya. Tinggal apa yang ada di kepala. Betul. Tapi kan apa yang ada di kepala itu keluarnya bisa berbeda-beda kalau tidak ditata terlebih dahulu. Jadi satu tadi persiapan pertama adalah memang kita menguasai dulu bidang yang mau kita kerjakan tuh yang akan kita bicarakan. Constraint-nya apa ya, batasannya ya. Kedua, doorstop itu kan sesuatu yang dianggap tiba-tiba. Ya. Padahal tidak. Karena kalau Anda bicara di suatu seminar, di suatu sidang, lalu keluar, Anda sudah punya pemahaman, wartawan nunggu di luar. Ya. Dari berangkat juga udah tahu, nanti wartawan akan menghubungi saya. Artinya, you have to be prepared. Ya. Persiapan itu harus ada. Preparation is the king. Yes, itu. Preparation. Yes. Ya, practice. Kalau orang properti, location kan gitu. Sekarang udah, masih nggak ya tuh? Katanya iya. Kira-kira itu. Jadi menurut saya biasanya karena capek, karena itu kurang persiapan aja. Blunder itu terjadi biasanya karena kurang persiapan. Ya. Nah, kunci keduanya adalah kalau pejabat itu biasanya kan punya tim. Oke. Jadi tolong timnya itu mempersiapkan atasannya. Iya. Gitu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan pejabat yang blunder. Saya selalu mencari di belakang beliau siapa. Ini keren nih. Dia tidak pernah menyalahkan pejabat yang blunder, tapi dia dalam tanda kutip siapakah orang di belakang mereka. Mereka tuh harus mendukung penuh 100%. Pejabat yang akan itu menyiapkan Pak skenario kalau ada pertanyaan ke sini. Plan A, plan B-nya ya. Plan A, plan B, plan C bahkan. Betul. Nah, itu penting.
Karena si pejabat pasti bacanya sambil di mobil, sambil di mana, sambil di pesawat. Waktunya kan Iya, waktunya sangat mepet. sibuk Itu banget. perlu dipahami ya, memang menjadi, nah ini yang mungkin kita harus sadar ya, Apa tuh? netizen tuh harus sadar. Indonesia is a very big country. Yes, Negara kita tuh begitu besar ya. betul. Kalau jadi pejabat di tingkat pusat, itu artinya persoalan, database, dan segala sesuatu yang terkait dengan jabatannya, itu besar sekali. Iya, betul. Bagaimana Satu Indonesia. Bagaimana harus dikuasai, Yes. ya kan? Ya. Nah, kita kan kalau merasa nonton Menteri Anu sama nonton komedian Anu, kita pikir lu sama aja dong harusnya kemampuan ngomongnya Iya, kan gitu. betul. Padahal itu beda. Komedian Ya. kan juga mereka prepare Betul. untuk stand up 7 menit aja Iya, prepare kan. betul. Banget. Bayangkan jabat yang urusannya dari Menentukan arah negara gitu. Sabang sampai kan. Merauke, Yes. detail, belum bicara kalau ada kelakuan anak buahnya yang misalnya merugikan Iya, nama mengcounter ya. organisasinya, dia harus counter pada saat itu Betul, juga. betul. Ya, jadi memang itu yang harus kita Ini keren sih. maklumi. Makanya tim di belakang beliau itu juga harus sama-sama disiapkan dan menyiapkan. Disiapkan itu artinya Pak Menterinya atau Pak pejabatnya ini mempunyai tim khusus. Kalau nanti saya ditanya ini, tolong datanya ini ya. Jadi, Buat yang ringkas gitu. Kalau ibaratnya, berarti buat kayak semacam plan A, plan B, terus kayak storyboard scene by scene-nya ya. Iya. Nanti Bapak di sini, terus nanti di sini apa seperti apa, terus tiba-tiba sampai kalau misalnya ada yang menyodorkan mikrofon, apa yang terjadi, apakah ditolak, apakah mungkin satu statement dan segala Yes, macam harus betul, disiapin ya. betul. Wow, Jadi, keren banget. Masuk satu frame-nya dia bisa jawab. Yang di luar frame-nya dia udah tahu caranya harus Udah menjawab tahu ya, seperti apa. meng-counter ya. Oh, nanti akan kita gali lagi Yes. datanya, atau Ya. nanti saya konfirmasi lagi sama Ya. Kementerian Anu atau ini, karena seringkali pertanyaan itu seperti mengadu domba antar instansi. Iya, betul. Kan satu pejabat sudah ditanya, diambil, nanti pejabat ditanya, Iya, begitu iya. beda tuh diaduin tuh. Confronted ya. Kasihan kan Iya, pejabatnya. confronted ya. Seolah-olah Menteri Anu atau pejabat Iya, iya. Anu dengan Anu. Tapi bukannya gitu tidak ya kompeten. biasanya ya. Iya, itu kan untuk gimmick Oke. berita ya, Iya, berita iya, ataupun iya. isu. Kalau datar-datar saja, Iya, positif-positif aja, coba aja kita lihat podcast tentang science, Ya. tentang knowledge, tentang agama bahkan. Jurnalistik segala Itu macam. pasti lebih rendah daripada dengan yang Politik. kontroversi, politik, Iya, iya. pertentangan, bahkan yang ribut-ribut Iya, iya. sampai cengkram-cengkraman, Aduh, perah leher. yang Itu malah siram-siraman kayak, gitu. Nanti kita siraman biar Iya, ini betul. Siram diri. kita buka ya. Oke, baik. Ini kita waktunya dikit lagi nih. Ya. Om Jaka boleh dikasih mungkin sekitar 1 sampai 3 tips ya. Maksudnya kan tadi udah dijelasin ya apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya. Itu pertama. Kedua, kasih tips supaya teman-teman juga mungkin bisa mengadopsi cara bicara pejabat, terutama nih ya teman-teman kita itu banyak yang energinya tinggi nih. Misalnya kayak gue nih, banyak orang yang orangnya tuh seneng ngomong aja gitu, opinionated, semua dikomentarin gitu loh. Nah, gimana supaya kita belajar dari pejabat yang tadi disebutkan, pejabat itu harusnya gini. Nah, kasih tips supaya speak like pejabat misalnya gitu loh. Bahwa kan udah dapat tuh pelajarannya seperti apa. Silakan. Ya, literasi pertama ya. Literasi. Ya. Harus berilmu ya? Yes. Wow. Harus banyak baca, banyak menguasai data. Dan, nah kalau data ini ada satu problem yang mungkin tips yang dari saya ini. Oke, gimana? Di Indonesia ini banyak sekali data tapi kredibilitasnya kurang. Iya. Jadi data liar ya Ya, istilahnya. jadi data yang kita kuasai itu harus kredibel. Oh, oke. Valid Supaya ya? kalau diserang orang, banyaklah kita lihat sekarang podcast-podcast yang datanya gini, oh datanya salah tuh, yang disalahkan Iya, iya. datanya. Betul. Nah, artinya referensi kita itu harus kuat. Baik. Makanya paling enak tuh jadi ustadz atau kiai, karena referensinya Al-Quran atau kitab. Oke. Siapa yang mau nyalahkan kitabnya kan? Gitu kan nggak ada yang berani kan? Nah, Iya, siap. makanya mereka tuh selalu mendalilkan datanya adalah ayat anu. Nah itu udah Iya. tenang, Ya, karena pasti benar. tapi ya referensinya adalah kita harus selalu ada referensinya kan. Harus ada referensi paling Ya. pertama. Nah, tips keduanya itu referensinya harus kredibel. Harus valid ya. Valid, ada validitas. Jadi jangan mudah mendapatkan data itu kita percaya. Oke. Karena Ngerti. harus dicek yang memberi data itu Siapa? kesahihannya seperti apa Iya, deh, betul. gitu ya kira-kira. Iya, siap. Nah, itu satu data. Yang kedua sedikit banyak harus mau melatihnya. Kasih kesempatan untuk ngomong. Oh, berlatih Berlatih berbicara. Karena terus terang, saya ini kan memang tidak punya pretensi pengen jadi pejabat dulu. Ya. Kerja aja. Hmm. Kebetulan tugasnya, saya sempat menyatakan sama pimpinan waktu itu, Pak, kayaknya saya udah lama deh meninggalkan birokrasi, 20 tahun. Ya. Kalau kembali lagi harus jadi sekretaris jenderal, istilah saya, Ya. itu rasanya berat. Karena saya tahu di bawah saya itu ada humas.
Humas berarti kan nanti Itu yang lebih ini agak overlap nggak sih? Iya, jadi sekjen itu kan eselon satunya, Ya. kepala biro humasnya itu Eselon duanya. di bawahnya ya. artinya kan kita harus menguasai juga aspek kehumasan. Betul, Bisa jadi kita yang lebih sering ditanya nanti, betul. atau menggantikan pertanyaan kepada kepala maupun wakil kepala. Jadi saya pikir berat juga nih buat saya nih gitu kan. Tapi karena beliau sudah mempercayakan, ya saya harus menyiapkan diri. Siap. Nah, paling tidak ya kadang latihan-latihan lah di rumah nanya. Ya karena istilahnya nanya-nanya kayak ke Kang Peye juga kan baca bukunya. Ya, betul. Kan sudah dipublish tuh. Sudah publish setahun yang lalu. Sangat berguna saya pikir. Bahkan itu juga harus dilakukan kalau untuk seorang pejabat itu termasuk keluarganya. Harus belajar menjadi keluarga pejabat. Wah, ini baru nih. Coba. Karena, Seorang pejabat harus mentraining keluarganya menjadi keluarga pejabat juga. iya, Ya. karena biar perilaku nggak mereka ember. iya, satu nggak ember, sembarangan ngomong, Iya. atau sembarangan flexing, katakanlah gitu ya. Oke, banyak Karena tuh. itu sebetulnya bukan nggak boleh atau apanya, karena itu mempengaruhi penilaian publik terhadap Ya, si betul. pejabat, Image-nya, sehingga ya. kualitas pesan yang disampaikan pejabat itu bisa berkurang karena dibilang Kontradiksi. ngomong, anaknya aja begitu, Iya, benar. ngomong istrinya aja begitu Iya, misalnya betul. gitu. Nah, Iya. itu penting. Jadi kita harus lihat bahwa omongan itu juga dilihat siapa yang ngomong. Oke. Kalau jadi pejabat kan Ya. gitu kan. Jadi itu yang harus hati-hati. Dan ini yang menurut saya bagian terberatnya sebetulnya. Karena memilih jadi atau terpilih menjadi pejabat itu berarti mempersiapkan semua. Oke, gue mau quote tadi omongan lu yang bilang to err is human, menjadi salah itu adalah manusiawi. Gue tambahin to err is human, but menjadi pejabat is superhuman. Ya kan? Ya. Kan lu nggak boleh salah dong, ya nggak sih? Ya. Lu To salah some extent, ngomong, ya. salah berperilaku, bahkan keluarga lu pun harus menjadi seorang pejabat juga. Gitu. Betul. Misalnya gitu ya. Ya kita lihat ada beberapa kasus anaknya pejabat Ya. bermasalah Ya. yang disalahkan orang tuanya. Orang tuanya atau Bahkan sampai sebaliknya kehilangan juga. kehilangan jabatan. Aduh. Banyak tuh. Iya. Kasus-kasus. Oh, Nah, jadi si bapaknya pejabat, anaknya yang anaknya ada bikin kasus, ulah ya. gitu kan. Bapaknya malah kehilangan ya. Bapaknya malah kehilangan. Ya. Padahal siapa tahu bapaknya bagus di situ. Iya, betul banget. Karena banget. begini ya, Hmm. kita harus lihat untuk orang menjadi pejabat dengan kita berpikir positif. Orang itu sudah mendedikasikan karirnya. Betul. Negara sudah mengeluarkan banyak biaya untuk Betul. mendidik dia menjadi Betul. leader yang sampai tertinggi. Gitu. Betul. Kalau tiba-tiba copot hanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Aduh, oleh sayang orang banget lain ya. dalam hal ini Sayang keluarga, banget ya. itu sayang banget. Itu sayang banget. Jadi itu yang menurut saya yang paling berat sebetulnya menyiapkan lingkungan ya. Ya, setuju Menyiapkan ya. lingkungan. Karena terkadang itu yang sering tidak sempat disiapkan oleh siapapun yang ditunjuk tiba-tiba menjadi pejabat. Waduh, kaget. Dia sibuk sendiri, lupa. Iya. Oke. Baik. Ini last statement, tapi gue pengen lu tanggepin. Mulutmu harimaumu. Masih berlaku nggak? Masih berlaku. Makin Ya? bahaya. Karena apa? Kalau mulutmu harimaumu, misalnya saya menyinggung Kang Peye nih Ya. sekali. Ya. Zaman tahun 80. Ya. Udah sekali ngomong selesai, Biasa yang aja. dengar nggak banyak. Ya. Sehingga tidak akan berulang. Betul. Kalau sekarang sekali di capture Ya. di Ada kamera, metadatanya ya. diulang di sana, wah, Iya. itu Jaka itu memang mulutnya kasihan itu Peye diomongin. Iya. Padahal ngomongin sekali, Iya, terus sekali itu dong. kita udah maaf-maafan. Dan gue biasa-biasa Udah aja biasa-biasa gitu lagi. Ya. Iya. Tapi yang masih berantem para pengikutnya masih Iya, banyak. benar-benar ya. Oke guys, itu ya omongan yang penuh daging banget ya berkaitan dengan public speaking. Ya, gue nggak bilang bahwa semua pejabat seperti itu enggak, tapi kita belajar dari banyak sekali fenomena orang yang blunder dalam berbicara di depan media massa, dan kita sudah tahu seperti apa. Yang pasti adalah mulutmu harimaumu, dan termasuk adalah kita menjadi yang tadi istilahnya kalau bisa nggak salah ya jangan salah ya, jangan menjadi orang yang menjadi orang biasa. Yang gue bilang tadi itu adalah superhuman sebetulnya, sesuatu yang di luar orang biasa sebetulnya. Kang Jaka, terima kasih banget ini sudah Sama-sama, diberikan. Kang Jaka. Ini saya kapan diajak ke itu? Ayo IKN. nanti kita atur. Asik. Dalam waktu dekat. Kita talk show di sana ya guys. Kita sudah banyak kawan-kawan yang juga saya endorse ajak ke sana. Asik. Sebetulnya yang paling bagus nanti Ya. kalau ada event lari. Oh, oke. Ini hari ini tuh sebetulnya ada event lari, Ya. tapi kurang terlalu terpromosi. Ya. Tapi yang kira-kira bulan Juni atau Agustus nanti. Itu Siap lebih guys. menarik. Nanti kita akan live dari sana Ayo kalau pada bisa ikut ya. lari Oke. ya.